Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan ilmu fikih dan perbedaan fikih dengan usul fikih. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Nur Hidayah Al-Amin MESY selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih. Perkenalkan, saya Sri Rezeki Destianasari dengan NIM 245211100 dari kelas MBS 2C. Sebelum masuk ke pembahasan tentang perkembangannya, apa sih itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah pemahaman mendalam tentang hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih atau hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia. Setiap aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga hukum sosial dan politik diatur dalam fikih. Sejarah fikih sangat panjang dan telah dikaji secara luas oleh para ulama dari berbagai mazhab. Hal ini menunjukkan bahwa fikih memiliki peran yang fundamental dalam membimbing umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagai ilmu yang mengatur tingkah laku manusia, fikih sering disebut sebagai ilmu al-hal, yaitu ilmu yang membahas berbagai aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah seperti bersuci, sholat, zakat, haji, dan wakaf, maupun dalam urusan sosial seperti pernikahan, ekonomi, perjanjian, dan hukum pidana. Dengan mencakup hal yang luas, fikih berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, pada perkembangan ilmu fikih dapat dibagi menjadi beberapa periode utama. Yang pertama yaitu periode awal pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat pada tahun 610 sampai 661 Masehi. Perkembangan ilmu fikih dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada masa ini, hukum-hukum fikih ditetapkan berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi sumber utama dalam penetapan hukum Islam, dan para sahabat berperan dalam menyebarkan serta mengajarkan hukum-hukum tersebut kepada umat Islam. Prinsip-prinsip dasar dalam ilmu fikih seperti halal dan haram, serta ketentuannya dalam ibadah, muamalah, dan jiniyah mulai terbentuk pada periode ini. Beberapa sahabat yang berperan dan penting dalam menyebarkan ilmu fikih antara lain yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pada masa ini, fikih tidak hanya berfokus pada hukum-hukum formal, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Islam. Para sahabat seringkali mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi, dan beliau memberikan jawabannya yang kemudian menjadi landasan hukum fikih. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat melanjutkan peran ini dengan menyebarkan ajaran-ajaran beliau kepada generasi berikutnya. Pada periode kedua, yaitu masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah pada tahun 661 sampai 1258 Masehi, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ilmu fikih terus berkembang pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada periode ini, terjadi kodifikasi yang sistematisasi hukum-hukum Islam oleh para ulama. Muncul berbagai mazhab fikih yang menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum Islam, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Para ulama pada masa ini menyusun kitab-kitab fikih yang menjadi pedoman dalam memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam. Mereka juga mengembangkan metode ihtijaj dalam menentukan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam hadis dan Al-Quran. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Lalu mazhab Maliki oleh Imam Malik bin Anas, mazhab Syafi'i oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan mazhab Hanbali oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Periode ini juga ditandai dengan perkembangan ilmu usul fikih yang menjadi dasar metodologis bagi ilmu fikih.
Para ulama usul fikih seperti Imam Syafi'i yang karyanya Al-Risalah berusaha merumuskan prinsip-prinsip dasar dan metodologi yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum-hukum syariat Islam. Hal ini membantu dalam menjaga konsistensi dan keselarasan hukum-hukum fikih yang ditetapkan oleh berbagai mazhab. Pada periode ketiga, yaitu masa kemunduran dan penjajahan, pada tahun 1258 sampai 1800 Masehi, pada periode ketiga, perkembangan ilmu fikih mengalami stagnisasi akibat kemunduran politik dan penjajahan yang melanda dunia Islam. Berbagai tantangan muncul seperti intervensi penjajah terhadap sistem pendidikan dan hukum Islam. Meskipun demikian, beberapa ulama tetap berusaha mempertahankan dan mengembangkan ilmu fikih melalui karya-karya mereka. Mereka berupaya menjaga keberlanjutan tradisi keilmuan Islam dan mempertahankan relevansi hukum-hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. Beberapa ulama yang berperan pada masa ini antara lain Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Pada masa penjajahan, banyak institusi pendidikan Islam yang mengalami kemunduran, dan hukum-hukum Islam seringkali diabaikan atau diubah oleh para penjajah. Namun, para ulama tetap berupaya menjaga integritas hukum fikih dengan menyusun karya-karya yang memperkuat prinsip-prinsip syariat Islam. Mereka juga berusaha mengajarkan fikih kepada generasi muda agar tradisi keilmuan Islam tetap lestari. Periode keempat, yaitu pada masa kebangkitan dan modernisasi pada tahun 1800 sampai sekarang. Periode keempat ditandai dengan kebangkitan kembali ilmu fikih dan upaya modernisasi dalam penetapan hukum Islam. Para ulama kontemporer berusaha mengkaji ulang dan mengembangkan fikih agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat modern. Mereka mengembangkan metode ihtijat yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, terjadi juga upaya kodifikasi hukum Islam di berbagai negara muslim, seperti penerapan hukum Islam dan sistem perundang-undangan negara. Ilmu fikih mengalami revitalisasi dan kembali menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Beberapa ulama kontemporer yang berperan dalam kebangkitan ilmu fikih antara lain Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Al-Zuhaili. Pada masa ini, fikih tidak hanya diterapkan dalam aspek ibadah, tapi juga mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Para ulama berusaha menyesuaikan hukum-hukum fikih dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Mereka juga berusaha menjawab berbagai tantangan baru yang dihadapi oleh umat Islam, seperti isu-isu asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah, hingga jinayah. Ilmu fikih berfokus pada penerapan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama fikih menggunakan berbagai metode seperti ihtijat, qiyas, dan jima' untuk menentukan hukum-hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. Fikih juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam penetapan hukum-hukum Islam. Contoh penerapan ilmu fikih adalah penentuan hukum zakat, puasa, sholat, dan hukum transaksi ekonomi dalam Islam. Fikih berperan penting dalam memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam. Para ulama fikih terus mengembangkan dan menyempurnakan hukum-hukum tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip dan metodologi dalam menetapkan hukum-hukum syariat Islam.
Usul fikih berfungsi sebagai landasan dalam memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum fikih. Ilmu ini mencakup berbagai konsep seperti sumber-sumber hukum Islam, di antaranya yaitu Al-Quran, hadis, jima', dan qiyas. Kaidah-kaidah fikih dan metodologi ihtijat. Para ulama usul fikih berusaha menggali dan merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar penetapan hukum-hukum Islam. Contoh kajian usul fikih adalah pembahasan tentang metode ihtijat, kaidah-kaidah fikih, dan teori maqasid al-syariah, atau biasa disebut dengan tujuan syariat Islam. Usul fikih memberikan kerangka teoritis dan metodologis yang memungkinkan para ulama fikih untuk menetapkan hukum-hukum syariat secara konsisten dan sistematis. Ilmu ini membantu dalam menjaga integritas dan keselarasan hukum-hukum Islam yang ditetapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, perbedaan utama antara usul fikih dan fikih yaitu terletak pada objek kajiannya. Fikih berfokus pada penerapan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan usul fikih membahas prinsip-prinsip dan metodologi yang menetapkan hukum-hukum tersebut. Fikih lebih bersifat praktis, sementara usul fikih lebih bersifat teoritis dan metodologis. Meskipun demikian, kedua ilmu ini saling berkaitan dan saling melengkapi dalam memahami dan mengimplikasikan hukum-hukum Islam. Usul fikih memberikan landasan metodologis bagi ilmu fikih, sehingga keduanya harus dipahami secara bersamaan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hukum-hukum syariat Islam. Fikih dan usul fikih sama-sama penting dalam membantu umat Islam menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Dengan memahami kedua ilmu ini, umat Islam dapat mengimplikasikan hukum-hukum syariat secara lebih tepat dan bijaksana dalam berbagai aspek kehidupan. Sekiranya itu saja yang dapat saya bahas. Mohon maaf bila ada salah kata atau keliruan dalam berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.